Selamat datang di Padepokan Witasem. Pada kesempatan ini, Anda sedang mendengarkan bagian dari Kitab Kiai Gringsing dengan latar belakang pemerintahan Panembahan Hanyokrowati pada zaman Mataram Islam. Bab yang Anda dengarkan sekarang adalah bab 1, yaitu Agung Sedayu Terperdaya. Selamat menikmati dan berbahagialah. Salam. Pengawal pedukuhan itu berbicara dengan napas terengah-engah. Kirangga, panggil pengawal itu, pengikut Ki Garu Wesi telah membakar pasar di pedukuhan induk. Tidak, sahut Agung Sedayu nyaris tidak percaya berita yang ia dengar. Kebakaran itu benar terjadi Kirangga, sambung pengawal, saat ini Sukro berada di pasar dan pengawal yang lain telah melaporkan kejadian ini pada Ki Gede. Agung Sedayu berpaling pada arah pasar pedukuhan induk. Dan memang benarlah berita yang disampaikan oleh pengawal pedukuhan. Pergilah ke barak, katakan pada Ki Lurah Sanggabaya untuk menyiagakan pasukan. Perintah Agung Sedayu kemudian, ambillah salah satu kuda di belakang. Usai berkata demikian, Agung Sedayu berlari kecil melewati pintu Seketeng dan mengabarkan berita gawat itu pada Sekar Mirah dan Ki Jayaraga. Sekar Mirah lantas bergegas menuju Banjar Pedukuhan Induk. Ia mempunyai tanggung jawab besar untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan orang-orang yang akan diungsikan untuk sementara waktu. Sementara itu, Ki Jayaraga berkata dengan sungguh-sungguh, perbuatan mereka sangat membahayakan keselamatan setiap orang yang berada di tanah perdikan. Kita tidak dapat ceroboh atau terburu-buru membuat keputusan, Ger. Boleh jadi kau akan berusaha menyelamatkan kitab warisan gurumu, namun kau tidak dapat mengabaikan bahaya yang mengancam tanah perdikan. Agung Sedayu menundukkan wajah, kemudian dari bibirnya terdengar ia berkata, kitab itu berada di Sangkal Putung. Namun saya merasa wajib untuk membuat kesan apabila kitab itu berada di rumah ini. Agung Sedayu menatap langsung sorot mata Ki Jayaraga yang berdiri di hadapannya dan seolah-olah Agung Sedayu sedang menghadapi gurunya sendiri, Kiai Gringsing. Lalu kata Agung Sedayu, saya kira dengan berbuat seperti itu maka keberadaan kitab akan tetap aman karena dalam pengawasan Adi Swandaru. Namun saya juga merasa bersalah karena orang-orang menoreh kembali tertimpa musibah yang tidak seharusnya mereka tanggung. Sorot mata Agung Sedayu tampak sayu ketika menengok arah kebakaran. Tidak, sahut Ki Jayaraga, kau tidak boleh menyalahkan dirimu sendiri. Meskipun segala sesuatu selalu mempunyai hubungan erat dengan pilihan yang pernah kau buat, namun semua akan baik-baik saja apabila Ki Garu Wesi tidak bersikap seenaknya. Setelah menarik napas panjang, Agung Sedayu berkata, baiklah, saya akan berkeliling memantau keamanan. Dan saya minta Kiai tetap berada dalam lingkungan sekitar rumah. Aku setuju, Ki Jayaraga mengangguk. Sekejap kemudian Agung Sedayu telah berada di atas punggung kuda. Dengan disertai 2 orang pengawal pedukuhan, ia menuju rumah Ki Gede Menoreh untuk memberitahukan rencananya. Mereka bertemu lalu bicara singkat. Bahkan Ki Gede menyerahkan tombak pendek dan segel sebagai kepala tanah perdikan kepada Agung Sedayu. Maka dengan begitu, kekuasaan tertinggi untuk memulihkan keamanan dan segala hal yang terkait dengan ketertiban berada di tangan Agung Sedayu. Setelah berada di dekat pasar pedukuhan induk, suara Agung Sedayu memecah ketegangan dan menghentak keberanian. Ia berseru, menyerahlah, aku di sini sebagai wakil Ki Gede. Dan aku juga seorang senapati Mataram. Orang-orang menoreh siap bertempur di belakangku, sebaiknya kalian meletakkan senjata lalu kami mengampuni kalian semua. Kau bukan kepala tanah perdikan, sahut seorang penjara ketika Agung Sedayu memerintahkannya untuk menyerah. Ki Gede telah menunjukku sebagai pemimpin tertinggi. Jika kau keberatan dengan keputusannya, temuilah Ki Gede. Seruan lantang Agung Sedayu disambut gemuruh orang-orang menoreh. Mereka merasa lega setelah salah seorang yang disegani telah berada di tengah-tengah mereka dengan tanda kekuasaan dari Ki Gede. Maka aku harus membunuhmu, teriak seorang pimpinan kelompok Ki Garu Wesi. Namun malang baginya dan orang-orang yang tergabung dalam kelompoknya. Mereka harus melawan Agung Sedayu dan orang-orang menoreh yang menjadi kuat seolah-olah mendapatkan tenaga baru yang berlipat ganda karena kehadiran Agung Sedayu di tengah-tengah mereka. Demikianlah,
Kemudian Agung Sedayu sekali-kali turut mendesak kerumunan orang-orang yang melakukan penjarahan. Kehadiran Agung Sedayu di banyak tempat telah memberi rasa aman pada orang-orang menoreh. Terlebih setelah ia membantu beberapa lelaki meringkus dua kelompok penjara, maka gelora rakyat menoreh untuk bertahan menjadi semakin kuat. Namun yang dilakukan oleh Agung Sedayu kemudian terpantau oleh Ki Tunggul Pitu yang pada saat itu melintasi Simpang 3. "Tentu kau yang bernama Agung Sedayu," kata Ki Tunggul Pitu. "Benar," sahut Agung Sedayu. "Apa yang menjadi maksud Kisanak sebenarnya?" "Kisanak telah mendorong orang-orang yang tidak bersalah ini ke dalam penderitaan." "Aku tidak mendorong mereka, Agung Sedayu," kata Ki Tunggul Pitu. "Adalah kebodohan orang-orang menoreh yang telah memberimu izin untuk menetap, sedangkan mereka tahu bahwa kau mempunyai musuh yang sangat banyak." "Musuh?" Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Di tengah perbincangan yang diliputi ketegangan itu, Agung Sedayu menerima laporan bahwa kebakaran semakin meredah dan berada dalam kendali orang-orang menoreh. Sebagian pengawal bahkan telah menawan para penjara dan telah dibawa ke rumah Ki Gede untuk menunggu keputusan dari Ki Gede menoreh. Ki Tunggul Pitu menyeringai lalu tukasnya, "Ya, para pengungsi itu tentu merutukimu dalam perjalanannya. Sementara orang-orang yang telah kau bunuh juga mewariskan rasa penasaran pada keluarga atau teman mereka. Kematian dalam perang tanding itu sudah semestinya terjadi, Kisanak." Agung Sedayu menatap Ki Tunggul Pitu dengan sorot mata tajam. Ki Tunggul Pitu merasa jantungnya berdentang kencang saat ia membalas sorot mata itu dengan pandangan yang tak kalah tajamnya. "Aku harus menghindari tatap mata Senapati Mataram ini," gumam Ki Tunggul Pitu lirih. Kemudian Ki Tunggul Pitu melompat panjang, menerkam Agung Sedayu yang masih berada di atas punggung kuda. Seperti bayangan, tiba-tiba tubuh Ki Tunggul Pitu berjarak kurang dari selangkah ketika menjulurkan kaki menggapai kening Agung Sedayu. Agung Sedayu dengan sigap mengelak lalu melontarkan tubuh menjauhi Ki Tunggul Pitu. Lawan Agung Sedayu menyerang dengan garang, tangan dan kakinya bergerak sangat cepat dan penuh tenaga. Serangan tangan kosong itu datang bergelombang dan setiap kibasannya seakan senjata yang mematikan. Agung Sedayu dengan cepat melindungi diri dengan ilmu meringankan tubuh pada lapisan tinggi. Ia bergerak sangat lincah dan seolah tubuhnya tidak mempunyai bobot sama sekali. Serangkum gelombang serangan datang menyentuhnya, namun serangan itu seperti melawan angin. Tubuh Agung Sedayu berpindah tempat sedemikian cepat. Mereka bertempur dalam lingkaran yang kecil. Setiap gerakan Ki Tunggul Pitu segera dihadang Agung Sedayu, dan sebaliknya seringkali Agung Sedayu tidak dapat melepaskan diri dari gerakan Ki Tunggul Pitu yang seperti mengepung dirinya. Pergerakan mereka benar-benar sangat cepat dan akibatnya adalah debu tanah membumbung tinggi seperti tertiup pusaran angin yang dahsyat. Mereka berdua seperti sedang mengepakkan sayap-sayap yang berukuran besar, sehingga tak jarang debu dan kerikil terlontar setiap kali kaki mereka berpijak. Pertempuran itu benar-benar berada di luar nalar orang-orang sekitarnya. Demikianlah, pertempuran itu meningkat selapis demi selapis semakin sengit. Para pengikut Ki Garu Wesi dan orang-orang menoreh merasakan darah mereka mengalir semakin cepat. Mereka seperti melihat perkelahian yang mungkin hanya terjadi di dalam mimpi. Maka pada saat Agung Sedayu terikat oleh Ki Tunggul Pitu, Ki Garu Wesi tidak melihat Agung Sedayu melintas jalanan yang biasa dilewatinya menuju barak pasukan khusus. "Gandrik!" desis marah Ki Garu Wesi. Namun ketika melihat dua pengawal berlari menuju arah rumah Ki Gede, ia memutuskan menyelinap memasuki pekarangan rumah Agung Sedayu. Sementara itu, Ki Jayaraga yang berada di peringgitan dapat mendengar jejak halus langkah kaki seseorang. Ia telah mempunyai dugaan bahwa orang yang melompati pagar halaman mempunyai tujuan tertentu. Ki Jayaraga tetap menanti hingga orang itu benar-benar berada di dalam rumah. Tiba-tiba Ki Jayaraga berkelebat menyambut kedatangan tamu tak diundang yang datang melalui pintu seketeng. Dengan wajah yang mengesankan ketenangan, Ki Jayaraga berdiri setegak tebing Merapi. Ia telah melihat bayangan orang bergerak mendekatinya. Lalu Ki Jayaraga bertanya, "Apakah yang menjadi tujuan Kisanak?"